Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan simulator SIM dengan terdakwa Joko Susilo. Agenda sidang rencananya akan menghadirkan 3 saksi kunci untuk membongkar proyek simulator SIM, diantaranya Dirut PT CMMA sebagai pemenang tender pengadaan simulator SIM. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Jane Simangunsong langsung dari Pengadilan Tipikor. Jane, bagaimana jalannya sidang kasus korupsi pengadaan simulator SIM saat ini? Ya, Vesi dan juga pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan simulator SIM atas terdakwa mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo baru saja dimulai. Persidangan rencananya dijadwalkan pada pukul 1 siang, namun molor hingga 1 jam sehingga jam 2 siang ini baru bisa dimulai. Dan pemirsa, rencananya dalam persidangan kali ini akan dihadirkan 3 saksi kunci, diantaranya adalah Budi Santoso, Dirut PT CMMA yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus ini. Kemudian ada juga nanti direncanakan Didik Purnomo, mantan Wakakor Lantas Polri yang juga terlibat dan sudah menjadi tersangka dalam kasus pengadaan simulator SIM. Didik yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek simulator SIM diduga menyetujui kesepakatan harga simulator sepeda motor sebesar 77,79 juta per unit dan simulator mobil 256 juta per unit, di mana harga tersebut ternyata sudah digelembungkan atau sudah di-markup hingga lebih dari 100%. Selain itu juga pemirsa ada satu juga saksi, yaitu Sekretaris Pribadi Joko Susilo, Trihudi Ernawati atau yang biasa disebut Erna. Saat ini status Erna masih sebagai saksi karena saat kasus simulator SIM tersebut Erna dinyatakan pernah menerima titipan uang sebesar 2 miliar rupiah yang ditaruh di dalam kardus yang diberikan oleh Sukojo Sastronegoro atas perintah Budi Santoso untuk diberikan kepada Joko Susilo sebagai tanda mempercepat atau memperlancar pemenangan tender simulator SIM. Dan pemirsa, dalam kasus simulator SIM, Joko Susilo didakwa melakukan tindak pidana di mana ia menyalahgunakan kewenangannya saat ia menjabat menjadi Kakor Lantas Polri, di mana Joko pun didakwa memperoleh keuntungan mencapai 32 miliar rupiah dari proyek simulator SIM senilai 198,7 miliar rupiah. Dan pemirsa, menurut dakwaan, perbuatan korupsi itu dilakukan Joko bersama-sama dengan Ketua Panitia Lelang Simulator SIM, Teddy Rusnawan, Budi Santoso, Dirut PT CMMA, dan juga Wakakor Lantas Polri, serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukojo S. Bambang. Dan semua yang sudah disebutkan namanya tadi sudah menjadi tersangka dalam kasus simulator SIM. Dalam surat dakwaan yang menyebutkan juga bahwa Joko membuat sebuah lelang rekayasa untuk bisa memenangkan PT CMMA sehingga mereka mendapatkan keuntungan masing-masing dengan markup harga simulator SIM. Selain itu pemirsa, dalam dakwaan juga menyebutkan Joko lah yang memerintahkan langsung untuk menggelembungkan harga atau markup proyek simulator SIM. Dan pemirsa, beberapa jumlah keuntungan yang terima oleh para tersangka, diantaranya Didik Purnomo, mantan Wakakor Lantas Polri, diduga menerima keuntungan dan memperkaya diri sendiri mencapai 50 juta rupiah. Sedangkan Budi Susanto, yaitu Dirut PT CMMA, memperkaya diri sendiri mencapai 93 miliar rupiah. Sedangkan Sukojo sebesar 3,9 miliar rupiah. Sedangkan Joko Susilo sendiri diduga memperkaya diri sendiri mencapai 32 miliar rupiah. Satu demi satu keterangan saksi ini harus dikaitkan dengan saksi yang lain majelis. Persidangan baru saja dimulai dan saat ini masih berdiskusi terkait siapa saksi yang akan dimajukan terlebih dahulu karena ada perbedaan pendapat antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum tentang bagaimana prosedur menghadirkan saksi. Sementara demikian, kita akan update lagi tentang pernyataan saksi yang dihadirkan pada persidangan kali ini. Ya, baiklah. Jane Simangunsong melaporkan langsung dari Pengadilan